Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina, biasa dipanggil Diana. Hari ini saya akan menjawab latihan soal bab 1 tentang Islam di masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Untuk yang soal pertama adalah jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang perbedaan jawabannya adalah perbedaan Islam di era Nabi Muhammad SAW dan era para sahabat mencakup beberapa aspek utama seperti kepemimpinan, wahyu, hukum Islam, penyebaran Islam, dan tantangan yang dihadapi. Saya akan menjelaskan dua saja tentang yang pertama, wahyu dan sumber hukum. Di era Nabi Muhammad SAW, wahyu masih turun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi. Kedua, Nabi sebagai satu-satunya rujukan dalam memahami dan menjelaskan hukum Islam. Untuk yang terakhir, segala permasalahan umat langsung dijawab oleh wahyu atau melalui bimbingan Nabi. Untuk yang kedua, era para sahabat. Selanjutnya adalah era para sahabat. Wahyu telah disempurnakan setelah turunnya ayat terakhir dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang selanjutnya adalah sumber hukum Islam berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi tanpa adanya tambahan wahyu baru. Selanjutnya adalah para sahabat menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Itu adalah yang di wahyu dan sumber hukum. Selanjutnya adalah kepemimpinan dan struktur pemerintahan. Di era Nabi Muhammad SAW, yang pertama, Nabi adalah pemimpin tertinggi dalam aspek agama, politik, dan sosial. Yang selanjutnya adalah masyarakat Islam masih dalam tahap pembentukan dengan kepemimpinan terpusat di Madinah. Dan yang terakhir adalah Nabi mengambil keputusan berdasarkan wahyu dan kebijaksanaan beliau sebagai Rasul. Di era para sahabat, setelah Nabi wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua, para khalifah dipilih berdasarkan musyawarah dan baiat dari umat Islam. Untuk yang terakhir, pemerintahan semakin berkembang dengan struktur administratif yang lebih kompleks, termasuk pembentukan wilayah-wilayah Islam yang dipimpin oleh gubernur. Itu jawaban yang di nomor 1. Yang selanjutnya ada soal nomor 2, bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Untuk jawabannya adalah dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat, kita seharusnya bersikap adil, bijak, dan tidak terburu-buru dalam menilai mereka. Berikut adalah beberapa sikap yang sebaiknya kita ambil, teman-teman. Yang pertama adalah menghormati dan berhusnuzon kepada para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang telah berjuang kepada Rasulullah bersama Rasulullah SAW, mendapat pengajaran langsung dari beliau, dan dijamin keutamaannya dalam banyak hadis. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai satu genggaman mereka, bahkan setengahnya pun tidak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk yang kedua, tidak terlibat dalam perdebatan yang menimbulkan kebencian. Di antaranya adalah tidak semua konflik sahabat harus diperdebatkan, terutama jika hanya akan menimbulkan permusuhan di antara umat Islam. Hindari membahas konflik sahabat dengan cara yang mengarah pada provokasi, fanatisme, atau kebencian terhadap salah satu kelompok.
Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oke, selanjutnya ke nomor 3. Untuk soalnya adalah jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat penting. Untuk jawabannya adalah yang pertama, memahami ajaran Islam secara murni. Era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah periode awal Islam, di mana ajaran Islam masih dalam bentuk aslinya tanpa adanya distorsi atau penyimpangan. Sebentar. Untuk yang kedua, meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi serta para sahabat. Untuk yang ketiga adalah mengambil hikmah dari peristiwa sejarah Islam, teman-teman. Untuk yang keempat, mencegah kesalahpahaman tentang Islam. Dan yang kelima, menguatkan ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat. Dan yang terakhir, menjadi panduan dalam kehidupan sosial dan politik. Itu saja untuk soal yang nomor 3. Selanjutnya ke nomor 4. Untuk soalnya adalah jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Untuk jawabannya adalah yang nomor 1, wafatnya Nabi Muhammad SAW dan persoalan kepemimpinan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam. Sebagian besar mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, dan yang terakhir, namun ada kelompok yang berpendapat bahwa kepemimpinan seharusnya berada di tangan Ali bin Abi Thalib berdasarkan kedekatan beliau dengan Nabi dan keutamaannya dalam Islam. Dan yang kedua, fitnah besar dan perang saudara periode Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi terjadi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan, terutama terkait pengangkatan pejabat dari Bani Umayyah. Oke ya. Untuk yang ketiga, munculnya kelompok-kelompok Islam awal. Setelah perang Siffin 657 Masehi, umat Islam mulai terpecah menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama Sunni, dan yang kedua Syiah, dan yang ketiga ada Khawarij. Dan yang keempat ada Murji'ah, yang kelima ada Mu'tazilah. Kesimpulannya ya, perpecahan umat Islam berawal dari perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, konflik politik, perang saudara, dan perbedaan Islam dalam memahami ajaran Islam semakin memperdalam perpecahan yang kemudian berkembang menjadi berbagai sekte dengan pandangan dan keyakinan yang berbeda. Namun, meskipun ada perbedaan, umat Islam tetap dianjurkan untuk menjaga persatuan dan saling menghormati dalam perbedaan. Itu jawaban yang di nomor 4. Selanjutnya ke nomor 5. Untuk soalnya adalah jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, dan Ali radhiyallahu anhum. Oke, untuk jawabannya adalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa. Dijuluki As-Siddiq yang membenarkan. Terus teman setia Nabi dalam hijrah,
pemimpin yang lembut dan bijaksana, orang yang dijamin masuk surga. Untuk yang kedua, Umar bin Khattab, khalifah kedua. Keutamanya adalah yang pertama, masuk Islam menjadi kekuatan bagi umat muslim. Untuk yang kedua, dijuluki Al-Faruq atau pembeda antara yang hak dan batil. Dan yang ketiga, ada khalifah yang adil dan tegas. Selanjutnya doanya dikabulkan Allah. Dan selanjutnya dijamin masuk surga. Oke, untuk yang ketiga ada Utsman bin Affan, salah satu menantu Nabi. Keutamaannya salah satu menantu Nabi, dermawan luar biasa. Selanjutnya menghimpun dan menyalin Al-Quran. Selanjutnya kelembutannya menjadi teladan. Dan yang terakhir dijamin masuk surga dan mati syahid. Oke, untuk yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Yang pertama adalah masuk Islam sejak kecil, pejuang yang gagah dan berani. Ketiga, ada orang yang sangat cerdas dan berilmu, pemimpin yang adil meskipun diuji dengan fitnah besar. Yang selanjutnya dijamin masuk surga dan mati syahid. Kesimpulannya teman-teman, Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali adalah 4 khalifah pertama dalam Islam yang memiliki keutamaan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, mendapatkan jaminan surga dan menjadi teladan dalam kepemimpinan, keberanian, keimanan, serta kedermawanan. Keempatnya memiliki peran besar dalam penyebaran dan penegakan Islam, serta tetap dikenang sebagai sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk mencintai dan menghormati mereka, serta meneladani sifat-sifat mulia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja, cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.